Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu pada mata pelajaran sosiologi. Ibu harap dan Ibu doakan anak-anak Ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menghadapi pembelajaran daring ini. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang kelompok sosial dalam masyarakat dengan subpokok bahasan berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. KD yang kita pelajari pada hari ini sama dengan KD-KD sebelumnya, karena KD ini belum selesai, di mana KD-nya, KD pengetahuannya memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang pendekatan sosiologi, sedangkan KD keterampilannya menalar tentang terjadinya pengelompokan sosial masyarakat dari sudut pandang pendekatan sosiologi. Sedangkan tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah mengidentifikasi berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pembagian kelompok berdasarkan cara terbentuknya. Ada kelompok nyata, ada kelompok semu. Pada kelompok semu, kita sudah pelajari juga tentang jenis-jenisnya, ada kerumunan, ada publik, dan ada massa. Maka pada pertemuan ini kita lanjutkan jenis-jenis kelompok sosial atau jenis-jenis kerumunan. Itu jenis-jenis kerumunan itu ada 7. Kalian baca, kalian pahami. Kemudian akan kita lanjutkan dengan tugas pertama. Tugas pertama, catat jenis-jenis kerumunan tersebut di buku catatan dan lihat slide ini sudah Ibu sediakan kotak-kotaknya dan Ibu sudah sediakan contoh-contoh kerumunan, kalian tentukan jenisnya. Misalnya, orang-orang yang berlarian saat terjadi kebakaran, itu termasuk jenis kerumunan yang mana? Isikan ke dalam kotak. Kita lanjut. Klasifikasi kelompok sosial menurut Emil Durkheim. Ada 2. Yang pertama, solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Tidak ada spesialisasi di sana. Tapi kalau yang kedua, di sini mereka sudah mengenal spesialisasi kerja. Kalau sudah mengenal spesialisasi kerja, maka itu disebut dengan solidaritas organik. Solidaritas organik. Contohnya rumah sakit. Di rumah sakit kita lihat ada spesialisasi penyakit dalam, ada spesialisasi anak dan segala macamnya. Berarti kelompok sosial yang berada di rumah sakit termasuk ke dalam solidaritas organik. Kemudian kita lanjutkan pada tugas kedua. Catat di buku catatan klasifikasi kelompok sosial menurut Emil Durkheim tersebut. Kemudian Ibu kasih kalian 2 contoh kelompok sosial. Tentukan termasuk jenis yang manakah contoh-contoh tersebut. Apakah solidaritas organik atau solidaritas mekanik. Kemudian kalian beri contoh. Lanjut. Klasifikasi kelompok sosial menurut Ferdinand Tönnies. Terdiri dengan 2. Gemeinschaft atau paguyuban. Sedangkan yang kedua adalah Gesellschaft atau patembayan. Apa yang membedakan? Kalau paguyuban, anggotanya mereka sangat terikat kuat, hubungan mereka sangat erat, sangat intim, mereka saling mengenal. Dan di dalam kelompok itu mereka tidak mengharapkan apa-apa karena terjalinnya kelompok karena adanya hubungan batin. Sedangkan patembayan, di sana anggota kelompoknya mungkin saja tidak saling kenal, Mereka mungkin tidak kenal dan mereka tidak melakukan hubungan-hubungan yang bersifat kekeluargaan. Tetapi mereka membentuk hubungan itu karena ada kepentingan, ada kebutuhan yang mereka inginkan pada kelompok itu. Dan hubungan mereka tidak akrab atau tidak intim dan bisa saja kelompok ini berakhir. Itu klasifikasi kelompok sosial menurut Ferdinand Tönnies. Kita masuk tugas ketiga. Catat di buku catatan klasifikasi sosial menurut Ferdinand Tönnies.
Kemudian tentukan ya dari dua contoh yang Ibu berikan itu, tentukan yang mana Gemeinschaft dan mana yang Gesellschaft dan berikan alasan. Silakan kita lanjutkan. Pembagian Gemeinschaft. Gemeinschaft atau paguyuban ini terdiri dari 3. Yang pertama Gemeinschaft by blood, yaitu Gemeinschaft atau paguyuban yang terbentuk karena adanya hubungan darah. Ingat, hubungan darah atau keturunan. Kemudian Gemeinschaft of place, yaitu Gemeinschaft atau paguyuban yang terbentuk karena tempat. Nah ya, mereka itu membentuk kelompok karena mempunyai tempat yang sama, ya, tempat yang sama. Kemudian Gemeinschaft of mind, pandangan hidup, ideologi. Mereka membentuk kelompok karena mereka itu mempunyai ideologi yang sama, ya. Jadi itu. Sekarang Ibu lanjutkan, ya. Ibu lanjutkan tugas selanjutnya. Catat di buku catatan pembagian Gemeinschaft tersebut. Kemudian tentukan yang manakah dari contoh yang Ibu buat ini yang merupakan Gemeinschaft by blood, Gemeinschaft of mind, atau Gemeinschaft of place. Ingat ya, tentukan dan ditulis di buku latihan Anda. Lanjut, klasifikasi kelompok sosial menurut Charles Colly. Ya, kelompok primer. Kemudian kelompok sekunder. Ya. Kelompok primer ditandai dengan pergaulan, kerjasama, dan tatap muka yang intim. Ya, berarti mereka saling kenal. Hubungan mereka intim. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang tidak pribadi dan berciri kelembagaan. Ya, itu ciri-ciri kelompok sosial menurut Charles Colly. Ya. Kemudian kita masuk pada tugas kelima. Catat klasifikasi sosial menurut Charles Colly dan tentukan dari dua kelompok ini mana yang primer, mana yang sekunder. Ya, kita lanjut. Klasifikasi kelompok sosial menurut William J. Sumer. 1. In-group, kelompok dalam. Dijumpai pada persahabatan, kerjasama, keteraturan, dan kedamaian. In-group berarti kita in itu kan artinya di dalam. Berarti kita termasuk di dalam anggota kelompok tersebut. Ya, kita merupakan anggotanya, maka itu disebut dengan in-group. Sedang yang kedua, out-group, kelompok luar. Kita berada di luar kelompok itu, tidak termasuk anggotanya. Ya, berarti itu disebut dengan out-group. Lanjut kita pada klasifikasi kelompok sosial menurut Robert Camerton. Menurut Robert Camerton ada reference group namanya dan kemudian ada membership group. Ibu rasa untuk membership itu kalian sudah paham karena banyak di antara anak-anak ibu yang mungkin menjadi membership, menjadi member dari member dari kelompok-kelompok tertentu, misalnya kelompok penjualan, misalnya jadi member dari Tupperware, menjadi member dari produk-produk kecantikan, ya. Nah, apa bedanya? Ibu akan terangkan bedanya di sini. Ya, kalau reference group, ya, kita tidak tercatat sebagai anggota kelompok tersebut, tetapi menjadi acuan kita dalam bertindak. Ya, sedangkan membership group kita tercatat secara fisik, ya, tercatat secara fisik, tetapi kita tidak mempunyai kewajiban untuk terikat langsung dengan kelompok-kelompok tersebut. Ya, jadi itu klasifikasi kelompok menurut Robert Camerton. Kita lanjut, ya, kita lanjut pada tugas ke-6. Catat klasifikasi kelompok menurut William G. Sumner dan Robert Camerton dan buatlah contoh satu saja, satu in group kamu dan satu out group kamu. Kemudian, ya, Ibu ingatkan kembali, yang namanya materi itu dicatat di buku catatan, sedangkan yang namanya tugas di buku latihan. Ibu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk anak-anak Ibu dan menambah kesuksesan di masa yang akan datang.